Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka Muktamar Cahayaku 2024 tanpa satu halangan apapun. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga dengan kita terus memperbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Amin. Yang kami hormati Ustaz Abu Syazar Rabbani. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insyaallah semoga Ustaz serta keluarga sehat selalu. Semoga Allah berikan keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaan. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Apa kabar ibu-ibu, ibu semuanya yang ada di Cahayaku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang berhalangan hadir Allah berikan kesehatan ya, semuanya juga sehat-sehat ya ibu-ibu. Terima kasih banyak jazakumullahu khairan atas kehadirannya di Rumah Cahayaku. Baik, sebelum kita memulai Muktamar Cahayaku, izinkan saya membaca rundown acara Muktamar Cahayaku 2024. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ukti Arna dan Islasmi. Kemudian acara berikutnya yaitu pengantar dan motivasi muktamar oleh guru kita Ustadz Abu. Kemudian untuk acara selanjutnya sidang muktamar evaluasi pelaksanaan program kerja 2024. Kemudian untuk acara berikutnya sidang pleno, sidang perumusan perencanaan program kerja 2025. Dan untuk acara berikutnya yaitu rapat paripurna, kesepakatan umum dan pengesahan program kerja 2025. Dan yang terakhir doa dan penutup. Baik, sebelum kita memulai acara Muktamar Cahayaku 2024, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama-sama agar Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Ala hadiniyah walikulli niyatin sholihah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk pada acara yang kedua yaitu pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Diana dan Islasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ahsanu qawlan mimman
idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu wa'adawah فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Terjemahan Quran Surah Fussilat ayat 33 sampai 36. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran, bagi yang membaca dan mendengarkannya, Allah berikan ketakwaan dan keberkahan. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pengantar dan motivasi Muktamar Cahayaku 2025 yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Syadar Rabbani. Silakan kepada Ustaz. Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muttaqin wa qala innani minal muslimin wa qala innani minal muslimin. Wa qala Allah ta'ala aizan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah.
walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ibu-ibu ya, manajemen, pengurus dan rumah cahayaku, tahun 2023 sampai tahun 2024 ini. Semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah, baik dari dunia hingga akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini Allah masih menjadikan kita berada dalam gerbong, ya, berada dalam kabilah dakwah besar. Kabilah dakwah yang semoga ya bagian dari gerbong dakwah besar yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ketika kita punya niat yang bersih karena Allah, ketika kita membangun apa yang hari ini kita lakukan untuk kebaikan, kemuliaan, kebersihan atau kesucian diri, dan juga untuk islahul ummah, untuk memperbaiki umat. Semoga ini sekali lagi menjadi bukti kebaikan dan bukti amal soleh yang semoga menjadi prestasi, nilai dan harga tertinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan sungguhnya tidak ada tempat, tidak ada jalan yang lebih baik, lebih mulia, lebih mendatangkan kasih sayang dan keridhaan Allah kecuali kita berada di barisan dakwah bersama dengan kafilah-kafilah dakwah di seluruh pelosok negeri dan bumi ini. Kafilah dakwah yang melanjutkan kafilah dakwah sebelumnya. Kafilah dakwah hingga sanadnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hari ini hadir di sini ya terjaga hati kita, terjaga pikiran kita, terjaga lisan kita, terjaga seluruh gerak lain dan gerak batin kita dari perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Amin. Allahumma amin. Kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, hari ini setelah 1 tahun kurang lebih sejak muktamar yang kedua tahun 2023 September tahun yang lalu, kita sudah berjalan. Allah memberikan karunia-Nya hingga kita sampai pada hari ini. Dan pada hari ini sudah masanya kita melakukan evaluasi. Kita mengadakan muhasabah. Kita bercermin. Kalau bahasa sebuah perjalanan, ketika kita sudah jalan agak lama, kita suruh ngapain? Berhenti sebentar di terminal perjalanan atau terminal kehidupan. Berhenti untuk apa? Sebentar menengok ke belakang. Setelah itu melanjutkan ke depan, melanjutkan perjalanan. Jadi hari ini kita butuh berhenti sebentar, menengok ke belakang apa-apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang kemarin. Sering saya sampaikan, kalau kita sudah membahas tentang bercermin, kita tentang muhasabah diri, tentang apa? Introspeksi diri, maka yang harus menjadi patokan evaluasi kita apa kira-kira? Kinerja. Ya, jadi oke, baik. Jadi yang menjadi patokan adalah pertama gini tentunya. Dari sekian kerja-kerja dakwah yang sudah kita lakukan, maka apa saja yang sudah berhasil dan apa yang belum? Apa saja yang sudah terjawab, apa saja yang belum? Apa saja yang sudah terlaksana, apa saja yang belum? Apa saja yang sudah terkumpulkan,
apa saja yang belum, apa saja yang sudah tersimak, apa saja yang belum, apa saja yang sudah tertemukan, dan apa saja yang belum. Begitu banyak pertanyaan ini untuk mengukur kinerja kita, kinerja dakwah kita tentunya, bukan hal yang lainnya, gitu ya. Oleh karena itu, hari ini kita mengadakan evaluasi secara sederhana ini. Sekali lagi, semoga evaluasi ini membuat kita semakin baik, membuat kita semakin baik, gitu ya. Karena kalau ditanyakan nih misalnya, ngapain sih hari ini kita berkumpul? Kenapa kita capek-capek melakukan program-program dakwah di Cahayaku, gitu ya? Ngapain misal kita? Kalau kita misalnya tidak memiliki interest, tidak memiliki kepentingan agar Allah memberikan kebaikan kepada diri kita, maka kita tidak akan berkumpul di sini. Kalau kita tidak punya kepentingan agar Allah memberikan keridhaan dan kasih sayang kepada kita, ngapain kita berkumpul di sini? Ketika kita tidak berharap kepada Allah bahwa nanti Allah akan mendatangkan karunia yang berterusan, karunia yang berketerusan hingga sampai akhirat, buat apa hari ini kita berkumpul di sini, gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa hari ini Rumah Cahayaku ini ruhnya namanya kan Rumah Cahaya Quran, gitu ya. Berarti ruhnya apa? Ruhnya adalah da'a ilallah, mengajak kepada Allah, atau bahasa adalah dakwah. Kalau dakwah itu ya kita mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan. Dakwah itu mengajak kepada kemuliaan, bukan kepada kerendahan atau kehinaan. Dakwah itu mengajak, ayo kita naik makomnya atau kedudukan kita di sisi Allah, bukan mengajak kepada ayo turun, dan begitu seterusnya. Nah, tentunya ini memang perlu pemahaman dan strategi yang bagus dalam dakwah ini, biar apa? Biar objek dakwah kita itu ya gitu ya, dapat menerima dakwah kita ini, gitu ya. Siapa sih yang perlu kita dakwahi? Yang pertama, diri sendiri. Ya, nafsun namanya. Li untuk nafsun diri. Itu kita dakwahi. Yang kedua, Keluarga. Iya, lil usrah, untuk keluarga. Yang ketiga, lil akrobin. Akrobin itu kerabat dekat. Kemudian apa? Lil ummah. Jadi tabahnya begitu. Lin nafsi, lil usrah, lil apa tadi? Akrobin. Akrob itu kerabat dekat kita. Kemudian baru lil ummah, gitu. Maka kita hari ini kalau sudah berjalan sekian tahun, gitu ya. Gitu. Kira-kira Cahayaku ini sudah berapa lama tahu? Ada yang tahu tidak? 13 tahun. Iya. Sudah 1 dasawarsa lebih, gitu ya. Karena dalam hitungan tahun kita itu sudah berumur, Cahayaku itu, ya. Dan alhamdulillahnya, bersyukurnya Allah masih menjaga dakwah ini. Ayo kita baca bersama saya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ditambah lagi, ayo alhamdulillah yang kedua, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allah masih menjaga dakwah ini, gitu ya. Kalau Ustaz merasakan betul, kalau Ustaz itu tidak di jalan dakwah, tidak bergabung dengan kafilah-kafilah dakwah itu, hidup tidak nyaman. Redup hidup itu. Tetapi kalau kita bersama dengan kafilah dakwah itu seperti cahaya, sehingga dia akan memantulkan cahaya ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Gitu. Maka ada makanya ini, jika jenengan
bergabung dalam kafilah dakwah, kok masih surem, kok tak belum mendapatkan cahaya. Ya minimal bercahaya seperti wajahnya Ustadz lah. Kenapa? Karena Ustadz di atas ini, Ustadz ini sekarang itu di mihrab masjid. Di atasnya ada lampu terang sekali. Makanya bergaul Ustaz. Apa? Ya. Ya. Jenengan kan wajahnya serem karena lampunya jauh. Ada di atas nih Ustaz. Jilbabnya putih. Sudah bercahaya ini. Ya. Cahaya. Alhamdulillah. Maka hari ini kita akan sedikit bahas tentang bagaimana dakwah itu bisa menyentuh hati. Bagaimana bisa dakwah menyentuh Hati. Iya. Bagaimana biar apa? Dakwah menyentuh hati. Boleh Ustadz langsung ke slide? Boleh. Baik ya. Kita ke slide sini ya. Baik, coba diperhatikan baik yang online maupun yang di Cahayaku. Sudah bisa tampilkah slide-nya? Sudah. Ya, dakwah menyentuh hati dalam rangka Muktamar Rumah Cahayaku 2024. Ini sebenarnya syariatnya sama dengan apa yang Ustadz sampaikan di Muktamar yang lalu, syariatnya. Cuma pengembangannya yang agak berbeda. Namanya fikih dakwahnya berbeda, fikihnya yang ditambah. Kalau syariatnya sama, perintah dakwah itu sama. Salah satunya di surat Fusilat yang tadi dibaca oleh Mbak Erna dan Mbak Sulasmi tadi, gitu ya. Dakwah menyentuh hati. Jadi dakwah itu memang berangkat dari lisan, tapi harus dakwah itu bilisan misalnya, tapi harus keberangkatannya dari hati. Karena dakwahnya dengan lisan, tapi kok berangkat dari hati akan nyampe ke hati. Tapi kalau dakwahnya hanya di lisan, enggak berangkat dari hati, maka tidak akan nyampe ke hati. Tidak nyampe ke hati. Nah ini tadi salah satu dalil syariatnya. Ada 3 yang ingin Ustaz sampaikan di sini. Walaupun nanti ada 4 surat ya. Yang pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahumma arhamna bil Quran. Ini adalah syariat, bentuknya adalah fi'il amr. Kata kerja perintah. Wal takum minkum ummat, dan hendaklah ada di antara kalian ya, segolongan umat yang ngapain? Yad'una ilal khair, yang menyeru kepada kebaikan, yang menyuruh kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi hari ini kita berkumpul di Cahayaku dalam rangka apa? Menyambut seruhan Allah ini. Menyambut apa? Seruhan Allah ketika Allah memanggil, bahwa ada di antara kalian itu golongan umat yang menyuruh kepada khair. Pertama itu kepada khair, kepada kebaikan. Sehingga kenapa Cahayaku itu dirumuskan tagline-nya apa? Bersama dalam kebaikan, raih cinta yang maha rahman. Begitu. Setelah menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada ma'ruf atau kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Dan mereka yang melakukan ini, Allah berikan jaminan. Kalau kita menyambut seruhan Allah ini, jaminannya apa? Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian dalil kedua ini yang tadi dibacakan oleh Mbak Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin.
Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru? Nah, menyeru itu bahasanya da'a. Da'a itu asal katanya dakwah. Orangnya namanya da'i. Gitu ya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Setelah itu ngapain? Setelah menyeru, kemudian wa'amilas sholihan, kemudian beramal amal yang soleh. Kemudian mereka berkata, innani minal muslimin. Sungguhnya aku termasuk muslim. Muslim itu artinya ya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Muslim artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Coba diulangi. Muslim artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Itu. Jadi disebut muslim itu karena dia taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah. Nah, dalil yang ketiga ini, ketika orang itu sekelompok itu gitu, yang menyuruh kepada kebajikan dan mereka mengajak kepada Allah, itu ternyata di sini ya, oleh Allah disampaikan seperti apa? Kuntum khairu ummat, ya. Kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia. Siapa yang dikatakan oleh Allah umat yang terbaik di antara manusia? Yaitu ukhrijat linnas. Apa? Kenapa gitu? Yang dikeluarkan dari manusia itu. Kenapa? Karena mereka ta'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kemudian beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi gitu. Ini. Nah, dari sini kita semakin paham gitu ya. Nah, akhirnya kalau dalam kaidah fikih dakwah itu ada kalimat ini, nahnu du'at qabla kulli syai'. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Coba diikutin. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Ya, kami adalah dari sesuatu. Jadi sebelum kita menjadi menjadi sesuatu itu, kita itu sebenarnya dai. Itu prinsipnya. Itu prinsip kita. Nah, dalam hal ini gambaran kita, pemahaman kita, yang namanya dai kan tugasnya ulama. Yang namanya dai itu kan tugasnya para kiai, para ustadz. Nah, benar. Nah, tetapi ya, duat ini bisa bermakna umum. Kau bisa bermakna umum, Ustaz? Karena Nabi memberikan perintah. Gimana perintahnya? Balighul anni walau ayah. Iya, sampaikanlah apa yang berasal dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Ini berarti kewajiban dakwah ini siapa? Ya semua, termasuk kita. Termasuk kita. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana keutamaan berdakwah ini? Agak cepat, hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika tadi ya, sebaik-baik manusia. Orang yang berdakwah, pertama, dia menjadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, didoakan Nabi. Pahalanya besar. Pahalanya terus-menerus mengalir. Mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan doa dari penghuni langit dan bumi. Kemudian pahalanya terus mengalir. Namanya pahala jariah. Jadi kalau kita hari ini misalnya ya. Kita hari ini mau masuk surga, misalnya kita nggak terkejar dengan amal soleh pribadi, misalnya pengen masuk surga, tapi kalau nggak terkejar dengan amal pribadi misalnya ya sholat wajibnya bagus,
tilawahnya setiap hari, kemudian salat tahajudnya, Masya Allah, bangun jam 2 gitu ya, ke kamar mandi, ya buang air kecil, setelah itu ternyata nggak wudu, tidur lagi. Kita kehilangan keutamaan sepertiga malam yang terakhir, setengah malam yang terakhir, atau 2/3 yang terakhir, kan gitu. Kita kok sedekahnya masih sedikit, kebaikannya sedikit, maka jika sekali lagi, kalau kita nggak pengen masuk surga tapi nggak bisa ngejar dengan amal pribadi, apa yang kita lakukan? Dengan amal jama'i, ikut kafilah dakwah, maka ada jaminan masuk surga. Gitu ya. Kita baca sholawat misalnya, kita sholat sehari ya, kadang baca kadang enggak gitu. 1000 kali juga enggak pernah tiap hari gitu ya. Tapi ngakunya mencintai Nabi. Katanya mencintai Nabi, itu pun juga enggak pernah ziarah ke rumahnya Nabi. Mau? Ya Allah, gitu kan? Ya Allah, dia dalam doanya ngomong sama ya Allah, hamba rindu pengen ketemu Nabi, tapi nggak pernah ziarah ke makamnya Nabi lah, pripun? Ya, baik ya. Baik itu, kembali ke soal keutamaan, sehingga kalau kita amal pribadi nggak bisa menutup amal untuk masuk surga, maka kita bergabung dalam barisan dakwah ini, karena sifatnya amal jama'i. Jadi gitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, berikutnya dakwah. Dakwah itu apa toh sebenarnya? Ayo kita pahami bersama lebih jauh. Dakwah itu isim masdarnya, akar katanya dari da'a. Yad'u da'watan, ikutin. Yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan, ikutin. Da'a yad'u da'watan. Sekali lagi ikutin. Da'a yad'u da'watan. Nah itu. Dakwah itu ternyata akar katanya itu artinya apa? Memohon, menyeru, memanggil, mengajak, mengundang, dan menjamu. Jadi kalau kita mentraktir sama dengan mendakwai. Baik, Ustadz mau nanya ke manajemen, ini udah disiapkan belum untuk makan sore ini? Ada bakso. Ada bakso, ya Allah. Ya maksudnya untuk Ustadz juga gitu loh. Iya, datang. Ustadz, kabarnya aja. Baik aja. Ustadz nggak percaya, kopi aja belum ada di mejanya Ustadz. Tinggalnya do, tenang. Alhamdulillah. Kalau sudah orang Solo itu bersuara, Ustadz senang gitu. Oke. Ada sayur benes, mana Siti? Siap. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi da'a yad'u da'watan. Jadi dakwah itu memohon, menyeru, memanggil, mengajak, mengundang dan menjamu. Jadi tidak ada di sini rumus dakwah itu dakwah itu hal-hal yang bersifat sebaliknya. Apalagi kasar, apalagi tidak nyaman gitu. Tidak seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kemudian isim fa'ilnya. Isim fa'il itu orangnya, kata benda orangnya. Orang yang berdakwah namanya dai. Itu dai secara umum. Jadi laki maupun perempuan seumumnya namanya adalah dai. Cuma kemudian di mana? Tadi suaranya hilang sebentar. Sudah Sekarang sudah kembali suaranya baik. Isim fa'il, kata benda fa'ilnya, orangnya.
Jadi orang yang da'a yad'u da'watan, orang melakukan itu namanya da'i. Dan da'i ini adalah makna secara umum. Berarti laki maupun perempuan namanya da'i. Walaupun kemudian ada pemaknaan khusus. Khusus perempuan, kemudian ada da'iyah. Itu apa? Namanya apa? Da'iyah itu namanya apa istilahnya dalam bahasa Arab? Mu'anaj. Ya. Itu da'i itu tunggal. Jamaknya apa? Du'at, ya. Ini du'at gitu. Nah, dakwah ini adalah dakwah ilallah. Kenapa disebut dakwah ilallah? Karena keistimewaan seruannya. Jadi ketika kita berdakwah itu menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahus Daris Sa'adah, dakwah ini mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak beribadah kepada Allah semata. Ngajak kepada agama Allah, ngajak beribadah kepada Allah, ngajak mengenal Allah, ngajak mencintai Allah. Nah, maka orang dai atau dai itu disebut khawasyu khalqillah. Daiyah itu akhirnya sebutannya apa? Khawasyu khalqillah. Makhluk Allah yang istimewa. Jadi kalau jenengan itu menyambut seruan Allah untuk mengajak manusia kepada Allah, jenengan semoga diberikan gelar oleh Nabi sebagai khawasyu khalqillah. Makhluk yang istimewa, yang paling berharga nilainya, yang paling mulia martabatnya, paling luhur derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Gitu ya. Tentunya ini semua kita kembalikan kepada patron da'i. Kita kembalikan kepada tauladan seorang da'i yang hebat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa tugas da'i? Nah, ini tugas da'i. Ya, surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ayo. Mana ibu kasih sayang, tolong dibaca. Ayo, Mbak Roma, baca Mbak Roma. Rahman. Bu kasih sayang. Lagi dari sesuatu. Oh, enggak ada. Ada Ustaz. Ya, minta tolong dibaca yang keras. Di sini enggak ada. Surat apa? Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Mendengar sini. Jangan ngumpet sini. Ini Yono mikrofon nih. Enggak dingin. Sekarang enggak dingin. Enggak dingin nah. Tak soleng baru. 33. Mbak. Ya. Apa Mbak? 4546. Itu. Kilo. Tak cari enggak 4546. Itu tinggal dibaca di depan juga bisa kan ya? Iya. Si Nyonya Rohmah ini dan ayo. Sorry. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. 46 ya? 45 وداعيا إلى الله بإذنه وسرا
sirajan munira. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Mbak Yu Rahma gila. Baca kok mendayu-dayu jadi terhanyut ini hati ini. Ya, oke, baik. Jadi tugas kita sebagai orang dai itu tersirat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 ini. Jadi pertama tugasnya menjadi saksi. Menjadi apa? Saksi. Saksi atas keesaan Allah atau ketauhidan, dan saksi atas perbuatan seluruh umat manusia. Gitu. Dai itu begitu. Yang kedua, menjadi pembawa kabar gembira dengan rahmat Allah bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Gitu ya. Yang ketiga, memberikan peringatan kepada mereka yang berbuat musyrik, berbuat syirik atau mempersekutukan Sang Pencipta, dan kemudian mengakrabi dosa durhaka. Berarti mengakrabi itu terbiasa melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Maka kita itu wajib untuk memberikan peringatan, tentunya dengan cara yang baik. Itu ya. Jadi kita jangan sampai di antara kita kalau sudah ada kayak gini, kok ada diri kita misalnya, kok tiba-tiba ada saudara kita yang mengingatkan, Ustadz, kamu jangan gitu dong Ustadz, gitu ya. Maka Ustadz harus siap untuk diingatkan. Karena kalau ada orang mengingatkan Ustadz, berarti dia perhatian sama Ustadz. Betul tidak? Kalau misalnya tidak perhatian, dia mah a priori itu ya masa bodoh. Lo mau keburukan, mau kebaikan, mau ngapain lo silahkan, nggak ada urusan dengan gua. Waduh, begitu ngomongnya nanti. Gitu ya. Kalau kita diingatkan berarti orang itu sayang sama kita, apalagi diingatkan dalam kebaikan. Kemudian yang keempat, sebagai pemanggil, dai, penyeru, pengundang, pengajak, penjamu umat menuju kepada kebajikan atau kebaikan. Yang terakhir adalah sirajam munira, sebagai pelita yang menerangi, yang mencahayaiku. Jadi gitu. Jadi tugasnya ada 5 ini. Dari surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 45 dan 46. 45 sampai 46. Nah, sekarang kita lebih jauh kita ini. Terus kalau kita sudah tahu tugasnya, terus bagaimana melangkahnya? Bagaimana cara melangkahnya? Satu, kalau berdakwah, hendaknya mengutamakan hikmah dalam dakwahnya. Hikmah. Jangan lupa dakwahnya harus hikmah. Kemudian menempatkan setiap manusia sesuai dengan martabatnya, meletakkan segala sesuatu pada kedudukannya, dan hendaklah dia memulai dakwah berdasar skala kepentingannya, kepentingan agama ini. Ini berdasarkan nasihat dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Nah, kita lihat itu. Berarti pertama apa? Yang harus diutamakan dalam berdakwah itu? Hikmah. Bil hikmah. Itu ada dalilnya mboten kira-kira? Ada. Ini loh dalilnya. Surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sungguhnya Allah dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini cara langkah dakwah itu ada berdakwah dengan 3 prinsip. Prinsip pertama bil hikmah. Apa? Bil hikmah itu yang pertama. Yang kedua al mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah. Yang ketiga jadilhum billati hiya ihsan. Jadi kalau memang situasi dan kondisinya menuntut harus berdebat dengan cara yang baik, berbantah-bantahan dengan cara yang baik. Itu caranya. Ayo kita bahas lebih detail lagi. Ya. Perlu diketahui jenengan bahwa dai itu fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' ini apa? Kata kerja yang sedang berlangsung. Kata kerja yang dilakukan sekarang. Ya. Da'i itu fi'il mudhari'nya ad'u. Fi'il mudhari'nya da'i apa? Ya ad'u. Ad'u. Lah ya ad'u. Artinya menuntut kita mencurahkan segala upaya pada kerja dakwah masa kini, sekarang ini, gitu ya. Yang gitu ya. Jadi karena da'i itu fi'il mudhari' ad'u, maka menuntut mengerahkan diri tanpa henti hingga nanti, bahkan hingga mati. Ya. Sebagai jalan yang panjang dan tak mudah. Ia tak ada ditempuh sekali gebyah. Apa gebyah itu? Gebyah uyah. Gebyah uyah ini. Begini loh, gebyah uyah ini. Ustaz kasih tahu. Misalnya kita mau ngadain acara apa, awalnya banyak sekali gitu ya. Itu ketika pembukaan gitu ya. Pertemuan kedua tinggal separuh. Pertemuan ketiga tinggal 1/4. Pertemuan keempat nggak ada pertemuan karena nggak ada yang hadir. Rame-rame rantas. Itu pernah terjadi nggak? Oh, pernah. Ustadz punya pengalaman? Punya. Ustadz kan punya majelis fikih, majelis syariat, majelis kajian kitab. Tahsin itu ada pengalaman. Awalnya semangat, pertemuan ketiga nggak ada orang. Biasa. Terus Ustadz gimana? Ya Ustadz kan taklimnya banyak, yang ngajar di tempat yang lain. Gitu ya. Dan perlu disyukuri cahayaku ini sudah 10 tahun lebih. Kok sekarang kok masih ada? Nah, berarti ini bismillah atas izin Allah. Bismillah atas kuasa Allah. Gitu ya. Kita prasangka baiknya begitu. Karena kalau nggak diizini Allah untuk tetap ada, kita sudah bubar. Yang namanya kebersamaan dalam dakwah kan tidak harus selalu mulus, betul tidak? Betul. Ya, berantem sering. Berbeda pendapat sering. Gitu ya. Gontok-gontokan biasa. Pelotot-pelototan. Nah, kayak Ustadz, kayak lihat di mana? Melotot biasa. Iya, gitu. Nyindir melalui status di WA biasa. Nggak boleh di screenshot. Daripada nyindir di tag aja langsung. Mantap. Untungnya iya. Jadi Mbak Sulasmi itu mau nyindir Bu Rini. Tapi statusnya di WA gini Mbak Sulasmi itu. Ada seseorang yang katanya dia punyai, dalam tanda kutip.
Wes ya. Nah, Purini baca, dia langsung terasa. Oh, ini anak harus ditraktir ternyata ini. Oh, ini anak harus diajak piknik nih. Kayaknya kurang piknik nih anak. Diajak ngopi. Diajak ke lantai 5 kalau perlu. Jadi gitu. Nah, gitu. Jadi memang begitu. Jadi sekarang yang menjadi masalah adalah itu semua dinamika. Sekarang pertanyaannya begini, apakah di zaman Nabi pernah ada gontok-gontokan? Sering. Umar sama Abu Bakar gontok-gontokan biasa. Bilal bin Rabah sama yang dari Ghifar sama Abu Zar biasa. Manusia itu kalau berbeda pendapat kemudian marah-marahan biasa. Yang tidak boleh itu marahnya sehari 2 hari rapopo, tapi jangan sampai setahun 2 tahun. Karena itu ternyata itu yang rugi diri kita karena merusak amal. Numpuk sampah. Ya, misalnya dalam hati suatu saat. Misalnya ini Mbak Sulasmi, aku benci sama Mbak Rini, ya nggak apa-apa. Ini kena terus nih Mbak Sulasmi, karena datanya masuk ke Ustadz. Gantian aja gue. Mbak, besok kalau ada ini public holiday Mbak Rini, itu Mbak Sulasmi diajak ke Disneyland atau kemana lah, diajak aja jalan-jalan lah. Oh, ada yang masih. Rupiah. Diajak umroh. Masyaallah, tabarakallah. Baik, ya kita lanjutkan. Ya, waktunya tinggal sedikit Ustaz. Fi'il mudhari'. Jadi kita itu mengerahkan segenap tenaga dan pikiran kita tanpa henti hingga nanti, tanpa henti hingga mati, begitu. Dan ini kita paham, ini jalan panjang dan tak mudah gitu ya. Di antara kita aja tuh ya kadang muncul masalah dan itu wajar. Kalau orang hidup nggak timbul masalah ya itu nggak wajar, namanya nggak hidup. Gitu ya. Kita lanjutkan. Ya. Hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah itu, gitu ya. Nah, jadi hikmah itu adalah hikmah itu berarti terjemahan Quran. Kalau bahasanya ketika para sahabat bertanya kepada Bunda Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi, bahwa Aisyah kemudian menjawab bahwa akhlaknya Nabi itu adalah akhlak Quran. Jadi kalau bil hikmah itu seorang dai tuntutannya berarti akhlaknya akhlak Quran. Tentunya ini memang perlu proses. Ya, tapi jangan dalam proses ya. Dalam progres. Ya. Nah, jangan sampai dalam proses sehingga ditanyain proses, dalam proses terus. Yang namanya proses itu perlu progres. Sampai mana hari ini gitu ya. Maka perlu dievaluasi. Gitu ya. Bil hikmah pengertian pertama itu. Kemudian yang kedua adalah hikmah yang dimaksud adalah sesuatu yang menepati kebenaran berdasarkan ilmu, akal dan hati. Gitu ya. Atau sebutan atau himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan serta kepercayaan manusia secara berkelanjutan. Jadi itu disebut dengan hikmah, gitu ya. Bahkan hikmah ini juga bermakna adalah ini paling ulama, paling alim dari segala sesuatu baik ilmu maupun perbuatannya, gitu ya. Jadi ketika jadi hikmah itu orang yang
sudah sampai derajat hikmah itu akan melampaui orang alim gitu loh. Maksudnya gini. Orang yang alim belum tentu sampai kepada derajat hikmah. Banyak orang yang pintar tapi keblinger. Banyak orang yang pintar tetapi dia itu takabur atau sombong. Banyak orang yang pintar tapi justru membodohi orang Lain. Banyak orang pintar digunakan untuk merendahkan orang lain. Gitu ya. Maka dia belum sampai kepada makom hikmah. Maka orang yang sudah makom hikmah itu kadang ilmunya sederhana tapi dia sampai kepada makom hikmah. Berarti apa? Dia melewati orang alim derajatnya, gitu ya. Jadi gitu. Nah, harapannya kita yang mengejar yang itu. Karena kalau kita mau disebutin ulama juga belum. Betul tidak? Betul. Ya, ayo kita hikmah kan itu ya. Itu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana langkah dai itu kalau berdakwah? Yang kedua adalah mau'izatul hasanah. Mau'izah itu ada dari wa'aza ya'izu wa'zon. Artinya ungkapan yang menyentuh hati, yang mengantar kepada kebaikan. Gitu ya. Ya, seberat-beratnya dakwah itu memang dituntut kelembutan, dituntut kesabaran. Kenapa? Karena kita sedang masuk, harus dakwah itu harus masuk wilayah hati, bukan hanya wilayah lisan, gitu ya. Maka kalau hari ini kita berdakwah ngajak kepada kebaikan, ada yang mau atau sering kita ajak, banyak yang nggak mau, ya itu biasa. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW aja banyak yang tidak mau juga diajak oleh beliau. Bahkan jauh sebelumnya, setelah Nabi Idris siapa? Setelah Nabi Idris siapa? Setelah Nabi Idris sinten? Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Umurnya 1000. Dakwahnya dikurangi 1000 dikurangi 50 tahun. Quran kan begitu menyampaikannya. Pengikutnya cuma 11 tahun. Kita kan baru 10 tahun, 10 tahun plus 2 atau 3 tahun. Kok yang ngikutin kok sebanyak ini? Ya, ini kalau tidak karena rahmat Allah, kan lebih dari 11 tuh ini. Belum santri kan itu kan. Ini bismillah atas izin Allah. Oke, baik, ayo agak cepat waktunya, tinggal sedikit ya. Tadi kayaknya mulainya molor ya Mbak Septi. Ya Ustaz. Molor berapa? Sudah ini. Oke, baik. Intinya Mau'izul Hasanah itu menyeru manusia dengan berikan semangat atas kebajikan dan juga memberi pengertian atas perbuatan buruk yang dilakukan. Nah, kemudian jalan ketiganya setelah bil hikmah, kemudian yang kedua Mau'izatul Hasanah, yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Kita suruh kalau memang harus berdebat, berbantah-bantahan, kita suruh berbantah-bantahan dengan baik. Ketika jalan bil hikmah wal mau'izatul hasanah buntu gitu ya. Kemudian sementara para mad'u atau objek dakwahnya menghendaki beradu hujjah, maka kita harus siap untuk apa? Suruh siapa Pak? Ya jadilhum billati hasan. Kita siap harus beradu hujjah. Dan itu pilihannya. Maka kita itu kenapa harus orang yang faqih dalam agama itu di situ. Nah, gitu ya. Orang yang berdebat namanya jidal. Gitu ya. Nah, maka di situ tuntutannya adalah iya ahsan. Kita harus jidal itu harus ahsan.
Orang berdebat, dia harus asal, gitu ya. Nah, baik ya. Nah, terakhir ini, terus apa kan tadi langkahnya 3 itu. Terus langkah praktisnya bagaimana? Ada 5 langkah dakwah itu. Ini Ustaz ambil dari kitab Ad-Da'wah Qawanid wa Usul ya. Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz ya. Bahwa berdakwah itu ada 5 hal. Pertama al-qudwah qabla dakwah. Yang kedua at-ta'lib qabla ta'rif. Yang kedua at-ta'rif qabla taklif. Yang keempat yasir wala tu'asir. Yang kelima basyir wala tunaffir. Yuk kita jelaskan secara singkat. Pertama al-qudwah qabla dakwah. Ini dia yang pertama, ya. Jadi dakwah itu dimulai dengan contoh. Tauladan dulu, keteladanan dulu baru mengajak. Itu pertama sebenarnya. Kisahnya tentang Imam Hasan Al-Basri. Jadi di kampungnya Imam Hasan Al-Basri itu ada sekelompok budak yang datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan masalah yang menimpa para budak itu, bahwa dirinya sudah sekian lama tidak diberikan gaji, pokoknya tidak diperhatikan oleh majikannya gitu ya. Maka dia minta kepada Imam Hasan Al-Basri, nanti kalau khutbah tolong sampaikan tentang perintah untuk berbuat baik kepada budak dan memerdekakannya. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya itu, iya nanti saya sampaikan di khutbah. Khutbah pertama ditunggu-tunggu sama para budak, tidak disampaikan. Khutbah berikutnya tidak disampaikan. Khutbah yang ketiga tidak disampaikan. Khutbah yang keempat pun tidak disampaikan. Maka ketika khutbah kelima, ini dia disampaikan itu. Disampaikanlah khutbah yang kelima tentang keutamaan untuk berbuat baik kepada budak dan memerdekakannya. Setelah dia menyampaikan itu, sehingga para majikan kemudian memerdekakan budaknya. Kemudian setelah itu ditanyalah para budak bertanyalah kepada Imam Hasan, kenapa engkau enggak menyampaikan di Jumat pertama, Jumat ketiga, keempat dan kelima? Nah, ternyata jenengan tahu mboten? Ternyata Hasan Al-Basri itu Jumat pertama dia itu tidak, karena sedang mengumpulkan duit. Jumat kedua, ketiga, keempat ngumpulin duit untuk apa? Beli budak. Dia ngumpulin duit biar bisa digunakan untuk membeli budak. Kemudian setelah beli budak itu hamin 3 sebelum khutbah Jumat yang kelima. Setelah beli budak dia 2 hari berbuat kebaikan. Dia itu budaknya itu disikapi dengan baik. Nah, ketika hari Jumat dia merdekakan budak itu. Itu ya. Maka itu sehingga disinilah keteladanan sebelum mengajak atau menyeru. Ini yang pertama. Yang kedua, at-ta'lib qabla ta'rif ya. Jadi kita itu bagaimana kalau mau berdakwah itu diawali dengan kita membangun hubungan yang baik secara emosional. Membangun hubungan yang baik secara emosional. Setelah itu ta'rif, setelah itu mengenalkan agama ini. Gitu. Maka kalau mau berdakwah ya tolong diakrab-akrabi dulu dia. Ya, kalau perlu dijamu ya bolehlah gitu. Bakso lah minimal. Telo. Gitu ya. Nah, setelah kita akrab baru ta'rif. Kita kenalkan agama ini kepada mereka. Yang ketiga adalah at-ta'rif qabla taklif. Ya. Lihat ini ta'rif. Yang kedua apa nih? Ta'rif. Yang ketiga taklif. Beda ya. Ta'rif sama taklif beda. Kalau ta'rif ya. Mohon maaf. Taklif berarti kita itu bagaimana dekat. Kalau taklif itu sudah memberikan tugas atau beban.
Maka yang ketiga at-ta'rif qabla at-taklif. Kita mengenalkan dulu agama ini, baru kemudian ini lo tugasmu, gitu. Tugas dalam agama ini. Jadi orang yang melakukan tugas dia tahu betul, gitu ya. Sudah paham ilmunya baru melaksanakan. Kemudian yang keempat yasir wala tu'asir. Jadi dakwah itu memudahkan bukan Nah, yang kelima basyir wala tunafir. Dakwah itu memberikan kabar gembira, bukan membuat orang takut atau bukan buat orang lari. Ini yang kelima. Ini sudah cukup jelas menurut Ustaz ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, habis ini terakhir ini, nah akhirnya Ustaz tegaskan kembali bahwa di rumah cahayaku ini ada core of value-nya ya. Ada prinsip nilai dalam cahayaku ini. Pertama, kita itu di sini berukhuwah. Apa? Berukhuwah. Bukan kumpulan-kumpulan komunitas jalan-jalan atau komunitas kumpul-kumpul masak-masak doang, enggak, tapi ukhuwah. Yang kedua, ukhuwah didasarkan al-iman. Yang ketiga adalah di dalam berukhuwah ini perlu muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik. Bergaul dengan baik. Kemudian yang keempat tasyamuh, kita toleransi. Ya, kita toleransi kepada orang lain. Yang kelima, apa yang kita lakukan di cahayaku ini berdasarkan syura atau musyawarah di tingkat manajemen. Kemudian yang keenam, membangun komitmen bersama dalam kebaikan. Ya, baik. Ustaz pikir cukup ya hadirin yang dimuliakan Allah dari Ustaz, dan habis ini langsung kepada, kalau jadwalnya langsung kepada sidang pleno kalau jamnya sekarang. Nah, nanti untuk sidang muktamar dan pleno kita gabungkan nanti jadi satu ketika rapat paripurna. Nah, sekarang di rapat pleno saja, karena di sini sebentar lagi azan di masjid ini. Ya. Jadi begini, saya minta tolong habis ini sesuai dengan saya minta tolong kepada manajemen ya, langsung membagi berdasarkan unit dan bidang. Ya, kita langsung sementara rapat pleno dulu. Rapat pleno untuk menulis apa yang sudah dilakukan kemarin dan apa yang akan dilakukan di tahun 2025. Nah, dirumuskan di masing-masing unit, baik mulai dari koperasi, klinik, ITN, kemudian LGLC, kemudian bidang kajian dan syiar gitu ya, maupun bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Nanti tolong dibagi habis ini, setelah itu diskusi gitu ya. Di sana udah azan belum nih? Sudah. Nah, ini gimana? Kita rapat pleno atau sholat dulu? Sholat dulu, Ustaz. Kalau sekalian rapat gimana, Ustaz? Khawatirnya molor. Soalnya nanti setengah 5 kita ada kajian. Oke, baik. Ya nggak apa-apa. Jadi kita habis ini langsung sholat sekalian rapat pleno ya. Tidak. Nanti masuk gimana? Atau rapat pleno baru sholat atau gimana? Rapat pleno sekalian, Ustaz, baru sholat. Oke. Baik. Oke, habis ini langsung rapat pleno, kemudian berarti rapat pleno nanti Ustadz keluar dulu ya. Ustadz tidak ini, Ustadz sholat dulu. Ya, kurang lebih 15 sampai 20 menit rapat plenonya. Ya. Nanti begitu Ustadz selesai sholat, Ustadz langsung masuk ke ini untuk kita ke sidang muktamar sekaligus rapat paripurna. Nah, ya. Baik, mungkin begitu dari Ustadz selama sidang pleno dari masing-masing unit. Nanti minta tolong nanti dibagi oleh manajemen kelompok ilmunya tadi. Kemudian pokoknya berdasarkan data yang lama dulu. Nanti jika ada pembaharuan nanti pada sidang muktamar setelah Ustadz selesai sholat. Hitung ya.
Ya Ustaz. Oke, baik demikian Ustaz akhiri dulu. Habis ini Ustaz langsung keluar ya. Akhiri wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz undur diri dulu.